Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Graciela Seceni Intan, bisa dipanggil Intan. Dari kelas 10 MIPA 1 absen 14 ingin mempresentasikan tentang teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang membuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Tujuan dari teks eksposisi itu sendiri yaitu menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis berdasarkan fakta sebenarnya agar menambah wawasan dan pandangan pembaca. Jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi adalah paragraf eksposisi yang memaparkan mengenai definisi ataupun pengertian dari suatu topik. Yang kedua, teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses adalah tulisan yang berisi tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Yang ketiga, teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi adalah paragraf yang menyajikan informasi atau penjelasan berupa gambaran sederhana tentang suatu topik dengan topik lainnya, yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Yang keempat, teks eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan adalah paragraf eksposisi yang menyampaikan laporan peristiwa ataupun penelitian tertentu. Yang kelima, teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan adalah paragraf dengan eksposisi yang berisi ide atau gagasan yang disajikan dengan cara membandingkan. Yang keenam, teks eksposisi pertentangan. Teks eksposisi pertentangan adalah paragraf eksposisi mengenai hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Ciri teks eksposisi. Yang pertama, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan juga bahasanya baku. Yang kedua, informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya. Yang ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengundang unsur apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Yang keempat, teks eksposisi bersifat objektif atau sesuai kebenaran dan tidak memihak. Struktur teks eksposisi yaitu yang pertama pendahuluan atau tesis. Struktur pertama teks eksposisi yaitu pendahuluan atau tesis yang dapat disebut sebagai bagian gagasan utama. Di bagian ini penulis menyampaikan inti informasi dan pengetahuan yang akan disampaikan. Yang kedua, penjelasan atau argumentasi. Struktur kedua teks ekspresi yaitu penjelasan atau argumentasi. Di bagian ini penulis menjabarkan latar belakang pemilihan gagasan utama berdasarkan fakta yang memperkuatnya. Yang ketiga, penegasan ulang atau simpulan. Struktur ketiga teks eksposisi yaitu penegasan ulang. Struktur ini merupakan struktur penutup teks eksposisi. Di bagian ini, penulis menuliskan kembali simpulan secara singkat dan jelas. Di dalam teks eksposisi juga memiliki beberapa pola, yaitu pola deduktif. Teks eksposisi dengan pola penyusunan deduktif diawali dengan keterangan atau gagasan secara umum di awal teks. Yang kedua, pola induktif. Teks eksposisi dengan pola penyusunan induktif diawali dengan keterangan atau gagasan secara khusus, kemudian dilanjut dengan keterangan secara umum. Yang ketiga, pola perbandingan. Teks eksposisi yang disusun dengan pola perbandingan berarti informasi atau penjelasannya di dalamnya berdasarkan perbandingan tertentu. Dan terakhir adalah pola ilustrasi. Teks eksposisi yang disusun dengan pola ilustrasi berarti informasi atau pengetahuan dijabarkan dengan cara memberikan ilustrasi. Hal ini dilakukan agar pembaca lebih mudah memahami informasi yang disampaikan. Kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Yang pertama, pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina ini dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non-persona. Pronomina adalah kata ganti orang yang dapat digunakan terutama pada saat pernyataan pendapat pribadi diungkapkan. Teks eksposisi tersebut dapat dikatakan sebagai teks ilmiah. Dalam teks tersebut terkandung pronomina atau kata ganti saya dan kita. Lalu selanjutnya adalah ada kata nomina atau kata benda, merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek, dilihat dari bentuk dan maknanya ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, pisau. Nomina turunan contohnya perbuatan, pembelian, dan kekuatan, dan juga lain-lain. Selanjutnya ada verba atau kata kerja, merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat.
Selanjutnya ada adjektiva atau kata sifat, merupakan kata yang dapat dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Contohnya cantik, gagah, indah, menawan, berlebihan, lunak, lebar, luas, dan lain-lainnya. Selanjutnya, adverbia atau kata keterangan, merupakan kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan lain-lain. Selanjutnya adalah afiksasi. Afiksasi adalah perubahan jenis kata. Yang terakhir ada kalimat transitif dan juga kalimat intransitif. Kalimat transitif adalah predikat aktif yang memerlukan objek dalam kalimat. Sedangkan kalimat intransitif adalah predikat aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, Pak Lan.